Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zukrova, jurusan Magister Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang aplikasi Serang Gawe pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk menunjang ujian tengah semester mata kuliah e-government. Yang pertama, pengertian e-government, yaitu e-government artinya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Tujuan dari e-government yaitu untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik, e-service, seperti contoh KTP elektronik, serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online seperti BPJS, TKU Mobile JKN dan sebagainya. Yang selanjutnya, manfaat dari e-government. Pertama, untuk mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses keterbukaan informasi dan partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Selanjutnya, apa itu aplikasi Serang Gawe? Yaitu aplikasi yang dibuat sebagai tindak lanjut dari arahan KPK dalam rangka transparansi informasi publik atau keterbukaan informasi publik KIP, serta memudahkan dan mempercepat pelayanan ke masyarakat. Aplikasi Serang Gawe sendiri terdiri dari 10 aplikasi di dalamnya, yaitu GIS, Kartu Kuning, Pajak Daerah, Pelaporan Masyarakat, SIPDA, LPSE, Daftar Informasi, Radio Serang Gawe, Pemantauan Masyarakat, dan Simponi. Jika dilihat berdasarkan arsitype, ada 5 jenis, yaitu basis monarki yaitu melibatkan top manager saja. Yang kedua ada feodal, setiap unit bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada federal, kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang IT, dapat outsourcing atau public private partnership. Yang keempat itu ada IT duopoly, IT group dan satu kelompok lain. Yang terakhir ada anarki-tralistik, yaitu satu orang mengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Berdasarkan arsitype EGOV, Serang Gawe merupakan termasuk dalam jenis feodal karena setiap unit atau bagian dalam organisasi atau instansi OPD memiliki keputusan yang berbeda-beda. Karena di dalam aplikasi Serang Gawe, Pemkab Serang terdapat berbagai menu atau kebijakan dari setiap OPD seperti Bapenda terkait pajak daerah, Disnaker terkait dengan kartu kuning dan OPD lainnya. Berdasarkan prinsip EGOV, yang pertama ada strategic alignment. Prinsip yaitu sistem kelola teknologi informasi yang diterapkan hendaknya memiliki strategi yang sejalan dengan strategi bisnis organisasi atau perusahaan terkait. Yang kedua ada value delivery, mengharuskan dalam penerapan KIP mampu memberikan nilai tertentu kepada organisasi atau perusahaan sehingga akan mendorong proses yang dapat membuat organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Yang ketiga ada resource management, mewajibkan sumber daya teknologi informasi yang dibutuhkan tersedia serta dimanfaatkan secara efisien. Yang keempat ada performance management, mengharuskan sistem tata kelola teknologi informasi dapat memastikan bahwa performa layanan yang diberikan dapat diukur dalam setiap tahapan. Tujuannya tidak lain agar bisa membantu dalam memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang terakhir ada risk management, sebuah tata kelola teknologi informasi harus dapat memastikan bahwa mitigasi resiko terkait teknologi informasi sudah direncanakan dan dipetakan dengan baik sehingga akan meminimalisir
dampak dan resiko hingga level terkecil. Dari 4 prinsip tadi, menurut saya ada prinsip yang memang harus diperbaiki dalam penerapan di Seranggawe, yaitu prinsip ratio management, tentang bagaimana mewajibkan sumber daya teknologi informasi yang dibutuhkan tersedia serta dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Karena notabene masyarakat Kabupaten Serang adalah masyarakat perdesaan yang masih sulit atau belum melek terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, bahwa perbaikan dan pendidikan tentang pentingnya atau tentang bermanfaatnya TIK, teknologi informasi, dalam suatu sistem pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan memang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang lebih baik, sehingga aplikasi ini dapat berjalan secara efektif dan secara efisien untuk masyarakat. Yang selanjutnya ada digital divide. Digital divide merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Kaitannya dengan aplikasi Seranggawe adalah yaitu adanya kesenjangan atau tidak meratanya perkembangan teknologi informasi dan dalam masyarakat Kabupaten Serang, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Serang yang sulit memahami atau belum mengenal akan adanya aplikasi Seranggawe tersebut, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan yang sudah terbiasa menggunakan teknologi berbasis digital atau elektronik. Ini merupakan suatu tantangan atau tugas dari pemerintah daerah bagaimana mensosialisasikan atau memberikan edukasi terkait dengan sistem informasi yang berbasis elektronik, sehingga kedepannya nanti banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya aplikasi Seranggawe, sehingga tujuan dari adanya e-government untuk mesejahterakan masyarakat dan untuk memperbaiki pelayanan publik terutama dapat terrealisasikan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.